Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Apa kabar anak-anak? Sehat? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan semangat. Baik, kita akan melanjutkan pokok pembelajaran pada bab 2 ini, yaitu teks biografi, tentang menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi tokoh, dan mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi tokoh. Pada pelajaran kali ini, kita akan menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi tokoh terlebih dahulu, dengan membahas definisi, ciri, dan jenis teks biografi, karakteristik teks biografi, serta struktur teks biografi. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan membacakan karakteristik yang akan dicapai oleh kalian. Pastikan kalian mengerti target kompetensi yang akan dicapai. Dengan membaca materi, kerjakan soal-soal latihan. Jika sudah lengkap mengerjakan soal latihan, coba kalian buka kunci jawaban yang ada pada akhir modul ini hingga skor yang kalian peroleh. Jika skor di bawah 70, coba baca kembali materinya. Jika skor kalian sudah minimal 70, kalian bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Apakah kalian pernah membaca beberapa biografi tokoh nasional maupun internasional? Pastinya kalian mempunyai tokoh idola yang kalian banggakan. Gambar di berikut ini saya akan mengambil satu contoh, yaitu Wiji Tukul. Beliau adalah penyair dan aktivis pada masa Orde Baru yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru sejak tahun 1998. Ada 3 karya sajak Wiji Tukul yang populer pada masa itu dan menjadi sajak wajib dalam aksi massa, yaitu berjudul Peringatan, Sajak Suara, serta Bunga dan Tembok. Ketiganya ada dalam antologi Mencari Tanah Lapang yang diterbitkan oleh Manus Amici, Belanda, 1994. Setelah peristiwa 27 Juli 1996 hingga 1998, beliau diculik dan hilang. Hingga sekarang belum tahu keberadaannya. Studi contoh teks biografi. Apa itu teks biografi? Kemudian saya akan contohkan teks biografi Buya Hamka. Silakan kalian baca dan mengidentifikasi teks biografi Buya Hamka. Jika sudah membaca, apakah ada yang tahu apa saja yang terjadi pada perjalanan hidup Buya Hamka? Silahkan acungkan tangan. Jika tidak ada yang tanya, saya akan tunjuk satu persatu. Baik, jadi kesimpulannya, teks tersebut menginformasikan tentang perjalanan hidup seorang pelaku sastra yang bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa disebut Buya Hamka. Banyak pokok informasi yang kita peroleh di dalamnya, mulai dari latar belakang keluarga, asal-usul daerah, pekerjaan, sifat, dan karya-karya, hingga kiprahnya di dunia sastra. Teks yang berciri demikian biasanya disebut recount. Recount artinya teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman masa lampau. Dalam hal ini, yang diceritakan biasanya memiliki peran besar dalam kehidupan bermasyarakat. Biografi adalah teks yang secara naratif, naratif artinya ide pokok paragraf dalam teks tersebut tidak terdapat dalam satu kalimat utama, tetapi menyebar dalam semua kalimat pada paragraf tersebut.
Oleh karena itu, untuk mengetahui informasi pokok dalam teks biografi, pembaca dituntut untuk benar-benar memahami isi teks tersebut. Karakteristik biografi. Pada kutipan teks biografi Buya Hamka tadi, ada permasalahan yang dialami oleh tokoh, yakni pada kutipan Hamka juga aktif dalam gerakan Islam melalui pertumbuhan Muhammadiyah. Beliau menyertai pertumbuhan itu mulai tahun 1925 bagi menentang khufarat, bid'ah, tarekat, dan kebatilan. Sesat di Padang Panjang. Mulai tahun 1928 beliau mengetuai cawangan Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1929, Hamka mendirikan pusat latihan pendakwah Muhammadiyah, dan 2 tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah di Makassar. Jadi masalah yang dialami tokoh Buya Hamka ini ingin menentang bid'ah dan kesesatan dalam agama Islam. Kemudian beliau mendirikan pusat latihan pendakwah sedari usia dini. Beliau merantau demi belajar ilmu agama lebih dalam hingga ia menjadi sastrawan yang terkenal. Sebagaimana yang tergambar dalam cuplikan tersebut, bahwa dalam suatu teks biografi sering disampaikan pula berbagai masalah atau kesulitan yang dialami tokohnya. Masalah-masalah ini mungkin terkait dengan keluarga, pendidikan, karir, dan hal-hal lainnya. Di samping ini, berbagai kesuksesan ataupun keunggulan-unggulan masalah yang dialami tokoh sering terjadi. Dengan masalah ataupun persoalan hidup yang diceritakan dalam suatu biografi, pembaca dapat menjadikan sebagai pelajaran, yang kemudian diharapkan bisa menjadi cermin pula bagi. Yang kedua, struktur teks biografi. Untuk dapat memahami bahkan menyusun teks biografi, kalian perlu mengenali struktur dari teks tersebut. Orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Orientasi atau setting berisi pengenalan latar belakang kehidupan tokoh, yakni kisah ketika kecil atau keadaan keluarga. Anak-anak, apakah ada pertanyaan? Jika tidak, Ibu rasa kalian sudah mengerti semuanya. Baik, jika sudah mengerti, kerjakan soal latihan berikut ini. Berikut adalah biografi dari sang penyair legendaris Sapardi Djoko Damono. Kalian bisa membacanya. Setelah kalian membaca, kemudian analisislah struktur teks biografi tersebut, mulai dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Dan jika kalian menjadi seorang Sapardi Djoko Damono di masa sekarang, apa yang kalian lakukan? Ditulis di buku catatan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, jangan lupa sampai di rumah diulang kembali pelajaran hari ini ya. Semoga minggu depan bisa menjawab soal dengan baik dan benar. Untuk pelajaran hari ini, Ibu sudahi sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kali ini, setelah kalian menerima dan memahami materi sebelumnya pada pertemuan kali ini, kalian diharapkan dapat menuliskan kepribadian unggul yang dapat diteladani oleh seorang tokoh dan mampu menjelaskan karakter-karakter unggul tokoh teks biografi dengan cermat, teliti, dan bertanggung jawab. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mendapat definisi, fungsi, dan struktur teks biografi. Nah, kali ini kalian harus mampu menulis dan menjelaskan bagaimana cara meneladani karakter-karakter unggul teks biografi. Jelaskan tentang bagaimana cara penggambaran karakter unggul tokoh. Yaitu ada 2 macam. Yang pertama, secara langsung, artinya karakter unggul tokoh dituliskan secara langsung sehingga pembaca tidak perlu menganalisis makna tersirat. Yang kedua, secara tidak langsung, artinya menyebutkan bagaimana karakter unggul tokoh. Penulis menyajikan karakter unggul tokoh dengan mendeskripsikan
bagaimana cara tokoh menghadapi permasalahan keuangan yang dihadapinya. Penulis juga bisa menggambarkan watak tokoh dengan menuliskan dialog tokoh atau menghadirkan tokoh lain. Kepribadian unggul yang dapat diteladani dari teks biografi tokoh dan riwayat hidupnya ditulis dengan biografi biasanya memiliki kepribadian unggul dibanding dengan orang lain. Kepribadian inilah yang mampu mengantarkan seseorang mencapai kesuksesan dalam hidupnya. Untuk dapat mengidentifikasi kepribadian unggul seseorang, kita dapat melihat dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami seseorang serta cara menghadapi semua itu. Perhatikan contoh kepribadian unggul di bawah ini. Berikut contoh keteladanan biografi dari Buya Hamka. Beliau mempunyai minat dan bakat di bidang agama dan sastra. Dibuktikan dengan melahirkan sejumlah kitab atau buku di bidang agama dan sastra. Menarik perhatian beberapa lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Azhar, Mesir, dan di Universitas Kebangsaan Malaysia untuk memberikan gelar doktor atau doktor kehormatan. Gelar itu dilengkapi dengan penganugerahan profesor dari universitas dalam negeri. Hal yang dapat diteladani, tidak mudah menyerah. Yang kedua, berpendirian teguh. Dalam kutipan sebagai seorang ulama, beliau teguh pendirian, apalagi bila terkait dengan akidah, pokok-pokok ajaran Islam. Tetapi, sangat luwes bila menyangkut muamalah atau hubungan bermasyarakat. Ada lagi sifat Buya Hamka yang kita teladani adalah kesolidaritasan. Dalam kutipan, sebaliknya dalam bidang muamalah, beliau sangat familiar. Beliau berhubungan baik dengan tokoh-tokoh agama lain, seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Beliau sangat menghargai perbedaan agama, menghormati kepercayaan pemeluk agama lain. Dan beliau juga pemaaf. Dalam kutipan, ulama hari Yesus Mati tersebut berpulang ke pangkuan ilahi tahun 1980-an. Karena penyakit tua, ribuan orang datang melayat termasuk Presiden Soekarno pada saat itu. Buya Hamka ini tidak pendendam, beliau dapat memisahkan urusan akidah, politik dengan urusan pribadi, kekeluargaan, dan agama. Itulah sekelumit tentang Buya Hamka yang tidak bisa saya gambarkan seutuhnya karena keterbatasan kemampuan saya yang merangkai kata-kata dan kurangnya pengetahuan saya tentang beliau itu. Sebagaimana lazimnya warga Muhammadiyah, di hari kelahiran dan kematian beliau tidak dirayakan, kuburannya pun sederhana saja. Bagaimana cara meneladani karakter unggul tokoh? Salah satu ciri cerita ulang adalah cerita tersebut didengarkan dan dibaca ulang berkali-kali, karena kebermanfaatannya sangat dirasakan oleh salah satu pemanfaatnya adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, karakter unggul Buya Hamka memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Faktor keteladanan tokoh Buya Hamka yaitu karena akhlaknya yang baik, banyak orang yang berdatangan ke rumahnya dengan berbagai keperluan, mulai urusan agama, rumah tangga, ekonomi. Tamu yang dapat itu pun berbagai suku, bangsa, dan agama. Ceramah subuhnya di RRI atau di televisi sangat ditunggu-tunggu penggemarnya. Baik, apakah ada yang bisa ditanyakan dari keteladanan sifat atau kepribadian unggul tersebut? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya kasih
tugas latihan soal-soal ya. Silakan kalian membentuk kelompok, lalu baca biografi Chairil Anwar ini. Menganalisis kepribadian unggul tokoh Chairil Anwar dan faktor keteladanan tokoh Chairil Anwar. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, saya rangkum terlebih dahulu. Kepribadian unggul biasanya mampu mengantarkan seseorang menuju kesuksesan. Salah satu manfaatnya adalah pendengar atau pembaca dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu tutup perjumpaan hari ini, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat bertemu pada pembelajaran berikutnya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.